Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin, khusus jamaah mushola Al-Ikhlas. Alhamdulillah kurang bisa bersilaturahim di malam yang ke-26 bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke akhir Ramadan dan mendapatkan gelar yang manusia yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang harus selalu kita syukuri ialah nikmat di mana kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sangat beruntung menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang telah Allah umumkan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pada kesempatan yang baik ini, dari tadi disampaikan ini bukan ranah kampanye. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai renungan buat kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Ada tiga yang ingin saya sampaikan, ada tiga hal ujian, khususnya pada bulan Mei ini. Yang pertama, ujian sebagai hamba Allah, karena nanti di akhirat nanti banyak yang rugi, banyak yang rugi. Bahkan pada saat itu kita berteriak-teriak, "Ya Allah, mana ibadah sholatku, mana ibadah puasaku, mana ibadah sholatku dan ibadah-ibadah yang lain?" Kata Allah, "Karena engkau ibadahnya tidak hukum, karena ingin dilihat manusia, maka mintalah kepada manusia." Ini banyak yang rugi, Pak. Maka dijelaskan menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, karena sebagai fondasi ibadah adalah dengan ikhlas. Artinya kita pasrah, artinya lillahi ta'ala, tidak ada niatan apapun. Maka dijelaskan ada dua. Yang pertama, ikhlasul amal, artinya ikhlas yang benar-benar hanya untuk Allah, tidak ada harapan apapun, artinya tidak berharap dapat apapun, benar-benar karena kecintaan, karena pengabdiannya, karena ingin mengagungkan
sehingga ibadahnya hanya untuk Allah. Ini mungkin kelasnya kelas-kelas Nabi, Waliullah dan lain sebagainya. Nah, ada dua, yang kedua ada ikhlas, yang ada pengharapan, kata Imam Al-Ghazali. Mungkin kebanyakan kita, tapi ini juga bagus. Kita ibadah sholat ini mengharapkan di akhirat nanti pahalanya. Ibadah puasa juga sama, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau yang pertama ikhlas, yang pertama lawannya adalah munafik. Jadi tidak karena Allah maka munafik lawannya. Tapi untuk yang ikhlas yang kedua, yang ada pengharapan, maka lawannya dia ingin dipuji oleh manusia. Kata dulu, ini mohon maaf, ini renungan bukan ngajarin, ini para bapak ustadz bukan, ini renungan aja. Kalaupun ada yang salah mohon diluruskan. Kata dulu bahwa sekarang ini ada dua golongan. Yang pertama orang soleh yang pura-pura tidak soleh. Yang kedua orang tidak soleh pura-pura soleh. Nah, coba bukan itu dari kita semua masing-masing. Kita masuk kemana nih? Apa kita orang soleh yang pura-pura tidak soleh? Apa yang tadi yang tidak soleh pura-pura soleh dengan bungkus dan lain sebagainya? Ini renungan buat kita, karena ada dua kelompok. Maka ada satu kisah orang soleh di satu kampung itu tidak mau dikatakan soleh oleh manusia karena takut dia kepada Allah. Takut karena Allah tidak soleh, maka orang itu melakukan artinya yang dianggap salah oleh warga masyarakat pada saat setelah sholat di masjid itu mencuri sendal. Orang soleh itu mencuri sendal, maka karena banyak orang ditangkap, kemudian diinterogasikan dan sebagainya, maka penduduk di situ mengatakan, oh ternyata orang soleh itu nggak soleh, mencuri juga. Beliau tengah malam berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku sudah tidak dikatakan soleh oleh manusia karena aku ingin soleh hanya di matamu, ya Allah. Saking takutnya, Pak, saking takutnya dikatakan soleh oleh manusia, karena jangan-jangan menurut manusia kita mulia, menurut manusia belum tentu di mata Allah mulia. Karena yang terpenting kita berharap Allah yang memuliakan kita. Kita mulia di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena ruginya orang karena hanya ingin dipandang mulia di mata manusia. Kemudian ini ujian, Pak. Jadi ujian mumpung kita masih diberi waktu, karena ajal itu rahasia, bisa jadi malam ini pulang dari sini, bisa jadi besok pagi atau minggu depan. Ini mumpung, Pak, mumpung kita diberi masih waktu, maka pergunakan dengan ibadah yang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala, karena tidak bisa diulang lagi. Rugi selama-lamanya, abadi, ini tidak akan bisa diulang lagi. Ini ujian mungkin kita berat, tengah malam harus bangun, sholat tahajud, apalagi sholat tarawih yang 23 rakaat dan lain sebagainya. Ini ujian karena semua untuk khasiat yang baik tentu diuji dulu. Tidak ada hal yang baik kalau tidak diuji, ada uji dulu. Sekali lagi saya hanya sebagai renungan saja buat diri saya sendiri, semua mumpung masih diberi waktu.
kita sebagai hamba Allah, kita introspeksi diri kita, sudah sejauh mana, sudah apa yang sudah kita persiapkan menghadapi kemauan nanti. Karena tidak ada yang akan menolong, Pak, kecuali anak dan soleh dan solehah yang mendoakan. Kemarin kita. Jadi betul kita masih diberi kesempatan lakukan yang terbaik. Kemudian ujian yang kedua pada bulan Mei ini pada bulan Mei ini dengan Ramadannya, kita tinggal berapa hari lagi Ramadan. Yakin semua umat Islam seluruh dunia mengharapkan namanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mumpung masih ada waktu berapa hari lagi, khususnya di malam-malam ganjil, jangan sampai terlewatin, menyesal karena menunggunya setahun lagi. Ramadan itu setahun lagi. Kalau ketemu Ramadan tahun depan, kita tidak tahu. Mumpung dikasih kesempatan, kita Ramadan ini masih ketemu dengan Ramadan tahun ini yang sebentar lagi, berapa hari lagi, maka manfaatkan di bulan Ramadan ini karena pahalanya yang luar biasa, bulan yang penuh maghfirah, terutama saya yakin semua ini mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Tentunya yang tidak mudah, tidak hanya untuk terpenuh hanya keluyuran alam dapat tidak, tapi dengan hal melaksanakan ibadah sunnah, boleh sunnah, sholat sunnah, kemudian ada baca Al-Quran, kemudian zikir dan lain sebagainya. Insya Allah pahala yang luar biasa. Kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar sampai dijelaskan ibadahnya lebih dari 1000 bulan, itu 80 tahunan. Jadi kalau kita milih ibadahnya sholat 2 rakaat sunnah lebih besar daripada kita sholat selama 80 tahun, bisa dibayangkan. Makanya ini kesempatan jangan disia-siakan. Ini ujian, Pak, memang capek dan lain sebagainya. Ujian tinggal berapa hari lagi, karena Ramadan berikutnya kita belum tentu akhirnya berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tapi mudah-mudahan kita berharap dan Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Kemudian ujian yang ketiga, apakah di bulan Mei juga, karena kita melaksanakan dengan Pilkades yang insya Allah nanti tanggal 22. Ini juga ujian buat kita semua masyarakat dari ujung. Karena kalau kita salah-salah memilih, maka kita menunggu 6 tahun yang akan datang. 6 tahun, Pak, kalau kita salah memilih karena dasarnya karena kita ingin berharap uang ataupun jabatan dan lain sebagainya, kerugian kita selama 6 tahun. Tolong artinya betul-betul disimak, dikaji, dievaluasi. Jangan sampai artinya suara kita bisa dibeli oleh uang, bahkan bisa-bisa jadi dosa, Pak. Mohon maaf ini. Jangan dilarang dalam agama sendiri, dalam Al-Quran sendiri ada ayatnya yang tidak boleh, bahkan mengharamkan suap menyuap itu. Tapi kenapa kita senang sekali dengan suap menyuap itu? Ini godaan ujian. Bahkan Nabi sendiri akan melaknat orang yang memberi, yang perantara dan penerima. Kita evaluasi kenapa desa kita bahasanya jauh dari kemajuan, jauh dari kesejahteraan. Karena jelas-jelas kita sebenarnya banyak melanggar yang sudah ditentukan dan kita sangat berani untuk melanggar itu. Jelas-jelas Nabi akan melaknat
maka melaknat itu kalau satu kampung ya dilaknat satu kampung. Malaikat rahmat tidak akan datang di sini, tidak ada kebarokahan di desa kita karena kita sudah menabrak apapun yang dilarang. Kita senang yang dilarang. Saya hanya mengingatkan, karena kita di samping khawatir kita dosanya, kita rugi selama 6 tahun ke depan. Jadi terserah Bapak pilih siapapun yang menurut Bapak lebih baik, yang menurut Bapak evaluasi dikaji itu lebih baik. Yang perlu saya sampaikan di sini juga, karena tidak ada salahnya di tempat yang mulia ini, di malam yang baik ini, yang diajarkan oleh agama kita untuk memilih seorang pemimpin sudah dijelaskan di sana. Maka pilihlah yang menurut agama kita itu mengacu kepada yang ada di sifat-sifat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, harus mempunyai sifat sidik. Artinya memang tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Tapi paling tidak itu mendekati. Kita bisa menilai. Sidik artinya jujur. Karena kalau memimpin, apalagi sudah jadi pemimpin, kalau jujur insya Allah kan, jangankan membohongi dirinya sendiri, mungkin orang lain sudah tidak mau membohongi. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, itu minimal 4 sifat itu. Pertama sidik, yaitu jujur. Maka kalau jujur insya Allah menjadi haknya masyarakat akan disampaikan kepada masyarakat. Kedua, bersifat mempunyai sifat yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya. Kalau sudah artinya menjelaskan sesuai dengan yang haknya, itu amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh. Jadi tabligh di sini menyampaikan, seorang pemimpin harus menguraikan, menyampaikan kepada masyarakatnya, harus terbuka, harus transparan, harus bermusyawarah. Jadi tidak ditentukan oleh sendiri. Ini artinya tabligh. Kemudian yang keempat, amanah, juga cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas, pintar dalam arti cerdas membaca situasi masyarakatnya, permasalahan yang ada di masyarakatnya, di lingkungannya, tanggap untuk bisa menyelesaikan itu. Solusinya dicari, jangan artinya tajam ke bawah. Bahasa orang tua harus tajam ke atas, mencari ke atas banyak solusi-solusi di atas untuk kepentingan masyarakat kita. Jadi harus pintar-pintar nyari bahasanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf barangkali yang saya sampaikan ada bahasa yang kurang enak ataupun ada yang salah. Ini kesalahan dari pribadi saya sendiri, hanya mengingatkan kita semua. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk mengajari, saya hanya ingin memperlukan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.